pemberdayaan desa binaan melalui sistem integrasi kelompok peternak itik dengan kelompok remaja masjid untuk membangun industri peternakan ramah lingkungan di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Selamat datang di Komplek Kandang Kelompok Peternak Itik Pedaging Sejahtera Bersama. Identitas mitra pertama, nama kelompok Peternak Itik Pedaging Sejahtera Bersama, nama ketua Bapak Basri, jumlah anggota 22 orang, luas area 13 are, jumlah ternak awal 150 ekor, dan jumlah ternak sekarang 750 ekor. Identitas mitra kedua, yakni nama kelompok, Kelompok Remaja Masjid Nur Hidayah. Nama ketua, Hadi Lukman, wakil ketua, Wisnu, jumlah anggota 21 orang, aktivitas kegiatan keagamaan. Program PDB diinisiasi oleh dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram, yaitu Profesor Dr. Insinyur Bulkaini MP sejak tahun 2022. Seiring dengan adanya beberapa hasil riset tentang pemanfaatan kulit nanas fermentasi sebagai bahan penyusun ransum ternak sapi Bali untuk meningkatkan skor marbling daging sapi Bali jantan, dan hasil riset pemanfaatan kulit nanas fermentasi sebagai pakan itik peking jantan. Kegiatan PDB ini dilakukan di Desa Bagu, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat. Gambaran umum kondisi kandang itik peking sebagai penghasil daging setelah pasca mengalami bencana alam angin puting beliung tahun 2022. Meskipun demikian, kegiatan budidaya itik pada saat tersebut tetap dilakukan dengan jumlah itik kurang dari 500 ekor. Dengan semangat dari ketua kelompok dan beberapa orang anggota dengan modal terbatas, budidaya itik peking terus berjalan atas motivasi dari dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram, yaitu Dr. Insinyur Bulkaini MP. Perkembangan kondisi kandang sampai dengan akhir tahun 2023 mengalami perubahan bentuk seperti terlihat pada gambar di samping, berkat adanya pembinaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Barat berupa renovasi kandang. Kondisi kandang setelah adanya pembinaan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Barat, menurut dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bulkaini MP, proses renovasi kandang masih dipandang perlu untuk dilanjutkan, sehingga luas lahan yang dimiliki oleh kelompok peternak itik bisa dimanfaatkan secara maksimal. Lebih lanjut dijelaskan oleh Insinyur Hajah Sumiati bahwa proses renovasi kandang harus dibarengi dengan sentuhan teknologi di bidang pengolahan pakan sehingga peternak itik tidak tergantung dengan pakan konsentrat komersial yang harganya sangat mahal. Gambaran iptek yang akan diterapkan dalam program pemberdayaan desa binaan dengan sistem integrasi kelompok peternak itik dengan kelompok remaja masjid adalah sebagai berikut. 1. Teknologi fermentasi kulit nanas. Diagram alir fermentasi kulit nanas terlihat pada gambar di samping. Insinyur Hajah Sumiati MP menjelaskan proses fermentasi sebagai berikut. 1. Kulit nanas dibersihkan, dijemur di bawah matahari, dan digiling berbentuk tepung. 2. Tepung kulit nanas dikukus 30 menit agar steril dari berbagai macam mikrobia. 3. Menambahkan ragi tape 1% dari berat tepung kulit nanas. 4. Membuat larutan molasses dengan perbandingan 200 ml berbanding 800 ml. 5. Penyemprotan larutan molasses pada tepung yang sudah ditambah ragi tape. 6. Hasil penyemprotan tepung kulit nanas masukkan dalam bak plastik tertutup longgar diinkulasi 4-6 hari. 7. Produk fermentasi diuji organoleptik, bau, tekstur, warna, rasa, aroma, pH, dan ada tidaknya jamur. Profesor Dr. Insinyur Bulkaini menambahkan bahwa hasil fermentasi kulit nanas sebagai bahan penyusun ransum telah diajukan dalam pendaftaran paten dengan nomor registrasi S0020221334. Judul paten sederhana yang diajukan, pembuatan konsentrat sapi berbasis kulit nanas fermentasi. 2. Pembuatan konsentrat kulit nanas fermentasi. Pembuatan konsentrat kulit nanas fermentasi terlihat pada gambar di samping. Bapak Insinyur Nyomar Sukartejaya, MSI, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan pertumbuhan yang maksimal,
Itik peking harus diberi pakan yang berkualitas berupa konsentrat. Selanjutnya, dikatakan bahwa untuk menekan biaya pakan berupa konsentrat komersial, perlu dicari alternatifnya seperti membuat konsentrat berbasis kulit nanas fermentasi. Dikatakan bahwa pembuatan konsentrat kulit nanas fermentasi menggunakan metode penyusunan ransum program Excel dengan standar protein 16%, bahan penyusun ransum konsentrat komersial 23%, ditambah 48% jagung giling, ditambah 90% bekatul, ditambah 10% kulit nanas fermentasi. Pencampuran bahan penyusun ransum secara manual. 3. Pembuatan instalasi biogas. Desain instalasi biogas yang ditawarkan adalah desain ala seperti terlihat pada gambar di samping. Instalasi biogas dengan kapasitas 4 meter kubik. Instalasi biogas ala lesehan. Dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Profesor Dr. Insinyur Bolkaini MP menjelaskan bahwa spesifikasi instalasi biogas yang ditawarkan sesuai dengan kapasitas limbah kandang yang ada di kelompok ternak itik. Anggota tim PDB akan membuat instalasi biogas skala rumah tangga dengan kapasitas 4 meter kubik. Dijelaskan bahwa instalasi biogas kapasitas 4 meter kubik menghasilkan 1,08 meter kubik gas setiap hari. Ketua tim PDB mengatakan bahwa instalasi biogas tidak hanya menghasilkan gas saja sebagai produk utama, tetapi menghasilkan limbah yang disebut dengan bioseluri. Bioseluri dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair dan atau pupuk organik padat yang sangat baik untuk menyuburkan lahan dan meningkatkan produksi tanaman. 4. Pembuatan pupuk organik padat. Profesor Dr. Insinyur Bolkaini menawarkan proses pembuatan pupuk organik padat dengan metode biokonversi sebagai berikut. 1. Pembuatan ekstrak secara anaerob dalam wadah tertutup rapat. 2. Membuat campuran homogen antara 3 jenis bahan yang disebut biostarter. 3. Menyiram bahan pembuatan pupuk organik dengan biostarter. 4. Proses biokonversi berlangsung secara anaerob selama 5-7 hari. Ekstrak 1 terbuat dari setengah bagian jerami, ditambah setengah bagian air biasa, sedangkan ekstrak 2 terdiri dari setengah bagian serbuk gergaji, ditambah setengah bagian air biasa. Ekstrak 3 terdiri dari setengah bagian kotoran hewan, ditambah setengah bagian air biasa. Kesimpulan, semua kegiatan yang akan dikerjakan oleh tim PDB sangat bermanfaat bagi anggota kelompok peternak itik pedaging dan masyarakat sekitarnya, yaitu dengan terwujudnya kandang kelompok yang ramah lingkungan, sehingga masalah pencemaran lingkungan dari kandang kelompok bisa teratasi.